Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhama Putri Jasmina Farman dari Pendidikan Biologi B 2019, dan kali ini saya akan membahas tentang biomembran. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biomembran. Biomembran terdiri dari dua kata, yaitu bio dan membran. Bio artinya hidup, sedangkan membran artinya pembatas tipis yang bersifat selektif. Yang berarti biomembran merupakan pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, apa perbedaan antara biomembran dan membran biasa? Biomembran terdapat dalam makhluk hidup, sedangkan membran biasa merupakan hasil sintesis. Yang kedua adalah biomembran bersifat semi-permeabel, sedangkan membran biasa bersifat permeabel. Dan biomembran tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat, sedangkan membran biasa tersusun atas polimer. Nah, untuk fungsi biomembran sebagai pembatas fisik sel atau organel-organel untuk mempertahankan bentuk dan kompartemen sel. Lalu sebagai transport molekul baik keluar atau ke dalam sel, media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian ke bagian lainnya, dan mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses biokimia. Lalu kategori sel bisa dibagi tiga, yaitu satu membran plasma, yang kedua membran sitoplasma, dan ketiga membran nukleus. Nah, untuk komponen penyusunnya, terdapat tiga setelah saya jelaskan tadi di bagian perbedaan. Ada lipid, yaitu senyawa berbasis asam lemak atau molekul yang mirip asam lemak. Lalu ada protein, di mana merupakan kumpulan asam amino yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir adalah karbohidrat, yang merupakan kelompok senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Nah, senyawa-senyawa karbohidrat ini memiliki sifat reduksi. Dan senyawa ini juga memiliki banyak gugus hidroksil. Pada slide kedua, di sini akan dijelaskan tentang biomembran organel sel. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah retikulum endoplasma, yang biasa kita kenal dengan RE, REK kasar, dan RE halus, yang dibedakan oleh ribosomnya. Lalu ada nukleus, seperti yang kita tahu sebagai pusat inti, yaitu vakuola. Lalu ada benda mikro, ada oleosom yang berbentuk bulat dan diselimuti oleh setengah membran yang mungkin berasal dari retikulum endoplasma ini, yang sebagian besar berisi bahan lemak dan menjadi pusat sintesis dan penyimpanan lemak. Lalu ada mitokondria, pengangkutan ada molekul dari sel tersebut. Dan itu semua adalah pengangkutan ini dibagi menjadi empat tipe. Ada transport pasif, transport aktif, endositosis yang nanti dibagi lagi menjadi dua, dan yang terakhir adalah eksositosis. Transport pasif ini sendiri artinya dia tidak memerlukan energi karena berjalannya melalui gradien yang normal, sehingga tidak diperlukan ATP lagi. Mohon maaf dari kesalahan, seharusnya tipe dari transport pasif dibagi menjadi tiga tipe, ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Yang akan dibahas adalah difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Untuk difusi sederhana dan difusi terfasilitasi, perbedaannya kalau difusi sederhana, molekul atau zatnya langsung dapat berdifusi secara spontan, sedangkan kalau difusi terfasilitasi harus menggunakan dibantu oleh protein pembawa atau carrier protein. Sendiri, pertama protein akan bind dengan molekulnya. Setelah sudah menyatu, proteinnya akan berubah bentuknya dan molekul, sehingga mempermudah molekul untuk masuk ke dalam atau keluar membran. Dan osmosis adalah form spesial dari difusi, dan cairannya berjalan melalui konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sistem osmosis sendiri ini ada dikenal namanya larutan hipertonik, di mana larutannya mempunyai konsentrasi yang terlarutnya tinggi. Lalu ada larutan isotonik, di mana konsentrasi antara luar dan dalamnya sama, dan yang terakhir adalah larutan hipotonik, di mana konsentrasinya terlarutnya lebih rendah.
Kita menuju ke transport aktif. Perbedaan dari transport pasif dan aktif, seperti yang telah saya jelaskan, kalau pasif dia tidak memerlukan bantuan ATP, sedangkan aktif perlu karena dia melawan gradien konsentrasi. Contohnya adalah pompa sodium potasium. Kita akan membahas tentang endositosis. Endositosis merupakan suatu proses menangkap zat atau partikel dari luar sel dengan cara melahap. Fagositosis yaitu menggulung partikel padat sehingga disebutnya cell eating, sedangkan untuk pinositosis kenapa disebut cell drinking, karena dia seperti meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula yang kecil. Sitosis adalah kebalikan dari endositosis, di mana merupakan mekanisme vesikel bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke luar sel. Proses ini terjadi ketika sel menghasilkan zat untuk diekspor atau ketika sel menyingkirkan produk toksik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa mengedukasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.